Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Said Agirengga Wijaya dengan NIM K71202337 membuat media pembelajaran IT PPT interaktif dengan materi kelas 4 tema 2 berhemat energi. Untuk muatan pembelajaran di sini dalam PPT interaktif ini memuat dua muatan pembelajaran. Ada muatan PKN yang berisi mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan muatan IPA yang berisi mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan laporan hasil pengamatan dan penyusunan informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Apa sih yang akan kita pelajari dalam PPT interaktif ini? Ini untuk kita tampilkan kepada siswanya yang ada dua nih, yakni PPKN dan IPA. Lalu apa sih materi yang akan kita pelajari di PKN dan IPA ini nantinya? Kita next saja. PKN nanti kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk IPA, kita akan mempelajari tentang sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Kita belajar apa dulu nih? Oh, kita akan belajar PPKN terlebih dahulu. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu hak? Nah, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Biasanya kan kalau ada hak, ada kewajiban. Terus kalau kewajiban itu apa, teman-teman? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Yo, tadi kan udah tahu kan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Lalu siapa yang kan hak dan kewajiban kan pasti ada contohnya. Siapa yang tahu contoh hak dan kewajiban kita di sekolah? Yang tahu bisa angkat tangan ya lalu menjawab pertanyaannya. Langsung saja contoh hak dulu ya teman-teman. Contoh hak antara lain hak kita di sekolah adalah hak mendapat pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan perlindungan. Itu kalau hak. Lalu kalau contoh kewajiban apa? Tadi kan udah dijelasin hak. Kalau kewajiban apa? Ada yang tahu? Ya, kewajibannya ini di sekolah ya. Tadi kan pertanyaannya di sekolah. Ini mematuhi tata tertib sekolah, dan guru, menjaga kebersihan sekolah, dan belajar dengan rajin. Lalu, ini ada contoh lain hak dan kewajiban kita. Tadi kan di sekolah ini contoh hak dan kewajiban kita. Ini ada contohnya ya teman-teman. Yang pertama haknya kita dapat mengembangkan diri di masyarakat baik dari hobi, kegemaran maupun sosialisasi. Lalu kewajiban ada mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Tadi kan kita udah belajar PKN ya tentang apa tadi hak dan kewajiban. Lalu kita akan belajar muatan atau materi selanjutnya nih, materi IPA. Apakah sumber energi itu? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Jadi intinya sumber energi itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kita bisa disebut sumber energi. Dan apa saja sih macam-macam sumber energi itu?
Ini ada contohnya, ada minyak bumi, matahari, angin, panas bumi, dan air. Lalu kan kita pernah dengar nih sumber energi alternatif. Ada yang tahu nggak apa itu sumber energi alternatif? Ya, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional di sini maksudnya adalah sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Ini ada matahari, angin, air, dan panas bumi. Ya, jadi sumber energi alternatif ini adalah sumber energi yang bisa kita gunakan sebagai alternatif solusi. Soalnya kalau kita dengan sumber energi yang tradisional kan lama-kelamaan akan habis. Kalau kita menggunakan sumber energi alternatif ini akan terus tetap ada dan tidak akan pernah habis. Selanjutnya, ini ada contoh sumber energi alternatif tadi ya, ada matahari. Sumber energi utama di bumi, hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Jadi, matahari ini merupakan sumber energi yang paling utama ya di bumi. Lalu angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Jadi dengan energi angin ini, untuk kita ambil contoh kayak kincir angin kan, kincir angin bergerak karena adanya angin. Nah, kincir itu kita bisa memanfaatkannya dengan menghasilkan seperti energi listrik dan energi yang ya. Lalu air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan kita sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau di pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Jadi air ini dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan untuk dapat menghasilkan listrik yang lebih banyak ya. Lalu ada panas bumi. Energi panas bumi atau biasa disebut energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Lalu selain itu ada apa aja teman-teman sumber energi alternatif? Ini ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pandang menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi ini salah satu alternatifnya. Lalu ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah ke lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan kendaraan bermotor. Jadi, bahan bakar bio ini adalah bahan bakar yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Di sini ada biodiesel, bioetanol, dan biogas. Sekian teman-teman pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.